Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu, ya Tuhan, Bapa kami. Dan kami tunduk kepada otoritas-Mu, kami percaya akan kehadiran-Mu, dan kami juga percaya bahwa Engkau sedang mengurapi kami semua, dan hamba-Mu ini untuk menyampaikan pesan-Mu. Karena tidak ada yang mulia, tidak ada yang berguna kalau itu hanya datang dari manusia. Hanya Engkau yang memimpin kami. Kami memohon dengan kerendahan hati bahwa hamba-Mu ini yang banyak tidak mengerti dapat dibuka pewahyuan, pengertian sehingga perkataan hamba-Mu yang ada keluar dari hati dan pikiran ini semuanya berkenan dan yang dikhususkan untuk kemuliaan-Mu dan untuk jemaat-Mu di sini agar kami semua boleh memperoleh pengajaran yang kuat dan benar dan yang tegas daripada-Mu. Karena kami percaya tanpa firman-Mu kami tersesat, karena tanpa firman-Mu kami akan menjadi pribadi yang lemah di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita merayakan, mengingat Hari Pentakosta. Hari Pentakosta, ulangi lagi hari yang ke-50, waktu Tuhan Yesus mati, bangkit, dan sesudah itu pada hari ke-40 Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan firman Tuhan katakan hari ke-10 kemudian, 10 hari kemudian, jadi hari yang ke-50, Tuhan memenuhi janjinya bahwa Ia akan terus bersama-sama dengan murid-muridnya dan bukan saja pada masa murid-muridnya, tapi hingga saat ini pun setiap kita yang mengikuti Tuhan Yesus, Roh Kudus akan hidup di dalam kita dan akan memberikan kekuatan, akan memberikan penghiburan, berikan kemenangan, akan memberikan kuasa agar kita ini memiliki kemampuan untuk mengalahkan segala dosa apapun yang mengikat hidup kita. Kalau dengan manusia biasa kita secara natural banyak hal kita tidak bisa lakukan. Kita aminkan itu? Khususnya di dalam hal mengampuni. Karena seperti yang Pak Nicholas sudah memberikan tema bahwa tahun ini kami akan ada di dalam satu bagian agar fellowship kita itu dengan satu dan yang lain itu makin hari makin dalam, makin kuat dan makin berarti dan makin berfungsi. Oleh karena itu salah satu bagian yang kita butuhkan untuk kita kuat itu adalah Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengampuni dengan baik. Berapa banyak orang yang katakan bahwa, aduh saya tidak bisa mengampuni orang ini. Ya, tetapi saat Roh Kudus datang, Roh Kudus akan bekerja. Ada seorang bapak yang menceritakan dia sudah mengikuti Tuhan dari masa mudanya tapi belum mengalami Roh Kudus. Saat dia dipenuh Roh Kudus, semua orang yang pernah ia benci hari itu pun dia maafkan. Pada hari itu pun bahkan dia mendoakan mereka. Dan pada hari itu pun dia benar-benar mau katakan kepada mereka bahwa dia mengasihi mereka. Dan utang-utang yang mereka tidak bayar pun dia bilang lunasin aja sudah. Tidak ada artinya utang itu dibandingkan menemukan benar-benar Tuhan itu di dalam hidup. Ya, luar biasa. Saudara-saudara, hari ini mari kita baca satu bagian yang sangat penting. Nanti saya akan dikhususkan selama 35 menit ini fokus kepada pengampunan agar kita boleh mengerti. Mari kita baca satu ayat, Matius 5 ayat yang ke-7. Ini adalah bagian daripada khotbah Tuhan Yesus yang tercatat di dalam
Matius 5, 6 dan 7. Ya, Matius 5, 6 dan 7. Ini ada satu ayat yang saya rindu untuk bacakan agar kita semua boleh mengerti lebih dalam. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati di sini ini bukan saja suka memberi, suka menolong orang lain. Ya, itu kita bilang orang demikian. Kalau ada orang datang, dia cepat sekali memberikan apa yang dibutuhkan. Kalau dia lihat orang susah, dia suka memberi. Ya, itu murah hati orangnya. Ya. Dan di sini ada satu bagian sebenarnya murah hati ini juga termasuk pengampunan. Ya. Orang yang gampang sekali membuang kesalahan orang, melupakan kesalahan orang. Ya, ada orang salah ngomong, dia nggak terlalu hiraukan, dia bilang ampuni. Orang ini mungkin lagi frustrasi sehingga dia berbicara demikian, dia mengampuni. Ya, orang yang demikian kalau dia hidup dengan dia akan memperoleh kemurahan bukan saja dari sesama. Ingat loh, apa yang kita tanam ini salah satu prinsipnya, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Apa yang kita beri itu juga yang kita peroleh. Dan di sini saat kita memberi kemurahan dengan cara apapun, ya Tuhan akan bekerja di dalam banyak orang punya hidup untuk memberikan kemurahan kita. Saat kita salah pun banyak orang mengampuni kita. Ya, kita kan tidak terlepas dari kesalahan. Ya, kalau satu orang berani berkata bahwa dia nggak bersalah, berarti itu ada kesombongan di dalam jiwanya. Tapi kalau orang yang mengakuin bahwa semua kita salah mengerti, kita semua bisa berbuat salah, perkataan kita salah, sikap kita salah. Dan luar biasanya kalau kita memiliki kemurahan, nanti orang lain pun kalau kita salah dia juga ampuni. Tapi kalau kita kaku, tidak akan mengampuni. Nanti juga kalau kita salah dikit juga orang akan besar-besarin kesalahan kita itu. Karena setiap kali kita tanam akan berbuahnya lebih banyak daripada apa yang kita ini. Jadi ini satu prinsip di dalam kehidupan. Karena kalau kita tidak memiliki kemurahan hati, hidup ini tidak enak. Karena tiap hari pasti kita akan mengalami offended. Di-offend. Ya, dari nyetir mobil aja kita nggak salah, kadang-kadang bisa dimaki, benar nggak? Di sini pernah kan kita nggak salah, tapi orang namanya emosi di luar. Kalau kita nggak cepat bermurah, lupakan lagi itulah, ya kita akan jadi tekanan batin, banyak kepahitan dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, ini khotbah Tuhan Yesus, biarlah kita semua ini ya hidupin setiap hari. Nah, mari kita dengan Matius 6, ya ini saya ingin supaya kita mengampuni. Bagian daripada khotbah, tetapi juga bagian dari pengajaran Tuhan Yesus tentang berdoa. Ayat 14 dan 15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara-saudara, saya melihat kalau hanya baca bagian ini berurusan dengan bagian daripada doa. Ya, tetapi secara keseluruhan dari khotbah Tuhan Yesus yang ada beberapa topik di dalam khotbah di atas bukit ini, ya, yaitu dalam hal upah. Saudara perhatikan, dalam Matius 6 ini banyak sekali Tuhan Yesus berbicara mengenai upah. Saudara perhatikan, ya, yang pertama tentang orang yang di sini memberi sedekah. Orang yang memberi sedekah tanpa pamrih, ya, atau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, itu semua ada upahnya. Ada upahnya. Ya, dan bukan itu saja, di dalam hal ibadah,
di dalam kita punya cara-cara beribadah. Kalau kita di sini Tuhan bilang biarlah kehidupan agamamu itu tidak hipokrit. Ya, karena kalau kamu hipokrit, ya Tuhan sudah tidak memberikan upahmu. Ya, padahal Tuhan mau saat apapun yang kita lakukan itu harus dengan hati yang murni, dengan tersembunyi di dalam doa pun. Tuhan menghendaki agar doa kita jangan ada orang yang ketahui. Kalau bisa itu masuk di kamar dan hanya Tuhan yang mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Dan itu adalah upahnya. Ada lagi hal berpuasa. Tuhan bilang engkau tidak akan memperoleh apa-apa kalau puasamu itu hanya untuk satu pamer. Tetapi Tuhan menghendaki puasa yang benar-benar datang dari ini, dari dalam. Dan Tuhan katakan semuanya itu kalau saudara baca ada upahnya. Ya, saudara baca nanti saudara lihat. Semuanya ada upah. Berarti yang dimaksudkan dengan mengampuni ini pun ada upahnya. Nah, saudara sudah pasti saat kita mengampuni itu sangat baik untuk kita. Dan juga untuk persekutuan. Kalau orang yang membawa penuh kemurahan itu membawa suasana luar biasa dan akan membangun tubuh Kristus saat kita penuh pengampunan. Coba saudara masuk dalam satu fellowship, langsung ada satu yang langsung berbicara kepahitannya, langsung semua tegang. Benar kan? Apalagi yang salah satunya tuh ada di situ. Langsung suasana rusak. Benar kan? Saudara alami itu. Nah, jadi kalau begitu saya mau berbicara tentang upah. Bahwa saat kita mengampuni itu ada upahnya. Loh, saudara pikir Tuhan itu hanya ya saudara ampuni itu good for you ya, tetapi firman Tuhan katakan ada upahnya. Karena Tuhan Yesus selalu berkata begini, kumpulkanlah hartamu yang di sorga karena pencuri dan ngengat tidak akan menggerogotinya, bukan? Berarti yang dikumpulkan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita ini sudah punya harta di sorga atau belum? Benar kan? Sudah punya belum? Kalau kita kebanyakan bilang hati kita ada di sorga, tetapi kita berusaha mengumpulkan harta yang ada di muka bumi. Saya ingin katakan bahwa kita tanpa kita sadarin, cara berpikir dunia itu mengambil alih hidup kita. Bukan cara berpikir Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya apapun yang kita kerjakan, itu harus bernilai. Yang pertama itu di surga dulu. Karena dari surga itu baru akan direvelasikan ke dalam dunia natural, fisikal ini. Kalau di sana kosong, kira-kira apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidup kita? Saya hanya berikan contoh. Zaman sekarang kita semua ya pakai kartu beli. Kalau balance-nya nggak ada, ya begini 10 kali pun nggak bakalan approve. Benar kan? Dan kadang-kadang mungkin bisa malu ya. Aduh. Ya, cuma mungkin aja bisa alasan, oh I got wrong card atau apa begitu. Padahal mungkin kita lupa isi account di situ. Ya kan? Isi account di situ. Nah, firman Tuhan ini juga sebenarnya apa yang terjadi di dalam dunia ini sebenarnya ada urusannya dengan sorga. Kalau kita itu kosong, ya kita bilang, oh Tuhan saya rindu untuk diberkati untuk hal ini. Tuhan lihat akunnya di central banknya sana, oh akunnya nih bukan kosong, malah ada merah, negatif. Kira-kira gimana? Tuhan penuh pengampunan, tetapi Tuhan juga sudah memberikan law, hukum yang ada di alam semesta ini, hukum gravitasi, hukumnya alam semesta, tapi juga hukum rohani. Dia memberikan otoritas kepada pemerintah untuk mengatur hukum. Ia juga memberikan keluarga punya hukum, tata cara yang benar. Ia pun memberikan para
pendeta, gembala sidang untuk punya peraturan di dalam satu gedung. Benar kan? Satu gereja, satu penggembalaan. Tuhan memberikan itu semua. Nah sekarang kita ini serius loh. Saya hanya khawatir kita bilang Tuhan berkati saya. Kenapa tidak terjadi? Ya, saya khawatir bahwa mungkin banknya lagi kosong. Bagaimana sekarang kalau kita mulai hidup ini memikirkan apa yang kita kerjakan ini adalah untuk mengumpulkan harta di sorga. Oke lah, mungkin saudara bilang begini, yang penting masuk ke sorga. Yang penting masuk ke sorga. Rumah gubuk pun gak apa-apa, yang penting masuk ke sorga. Saya sering dengar kata-kata begitu, benar gak? Benar kan? Ya, yang penting masuk ke sorga. Memang ada benarnya, yang penting memang harus masuk dulu. Ya toh? Nah sama seperti kita. Waktu kita masuk ke Australia, yang penting kan masuk dulu kan. Nanti di sini kita mulai bekerja, membangun sehingga kita semua tidak punya gubuk. Tetapi semuanya ingin lebih baik rumahnya. Benar gak? Masa kita mau datang waktu dulu tinggalnya di boarding house ya dengan kiri kanan roomnya itu smelly alkohol gitu. Masa kita mau tinggal terus di situ? Pasti kita mau lebih baik bukan? Dan dulu waktu pertama kali datang dengan uang $5 aja mau keluar. Lihat dulu kiri kanan dulu. Tapi sekarang $50 tanpa dipikir itu. Benar nggak? Ya itu satu kenyataan kan bukan? Nah di sorga pun saya hanya ingin katakan kebenaran itu paralel. Kebenaran itu paralel. Apa yang ada di sorga itu juga dinyatakan di dunia yang kelihatan ini. Karena sorga itu bukan saja hanya tempat nanti, tetapi power. Kingdom of God itu kuasa. Kingdom of God itu seperti begini ya. Saudara ada di bawah Queen Elizabeth, ya. Tetapi saudara itu tidak ada di England. Ya, saudara tidak ada di England. Tapi pengaruhnya Queen Elizabeth yang ada di sini, sehingga saudara lihat ini ada di sini, itu tuh kenapa? Dia punya kingship. Pengaruhnya itu, atau dia punya otoritasnya itu ada di sini. Dan surga itu sebenarnya demikian. Meskipun kita saat ini belum ada secara orang bilang rohani, secara physically atau apa ada di sorga, tetapi sebenarnya kerajaan sorga itu sudah ada di dalam hidup kita dan itulah yang menuntun hidup kita. Nah sekarang ulangi lagi. Jadi saat kita mengampuni, ada nilai tambah di sana. Saudara aminkan itu nggak? Jadi kalau tidak ada bagaimana ada harta di sorga? Yang Tuhan maksudkan itu gini, apapun yang kita perbuat di sini, yaitu semuanya tuh ada nambahnya di sana. Ya, saya hanya harap supaya kita ini melakukan sesuatu seperti tadi memberi sedekah tanpa pamrih, itu nilai tambah ada. Saat kita berdoa tanpa untuk dipuji orang, itu ada nilai tambah di sana. Ya, karena Tuhan itu tidak menginginkan ada orang yang dipuji. Karena Tuhan Yesus katakan begini. Kalau engkau melakukan sesuatu dan orang sudah memujimu, berarti upahmu sudah diterima di sorga, di dunia ini. Tetapi kalau kamu lakukan sesuatu, Tuhan saja yang melihat di dalam hatimu, maka ada tambahan di sana. Nah sekarang saudara-saudara, ini satu kenyataan supaya kita mengerti bahwa mana saja yang ada nilai tambahnya di dalam hidup kita. Satu gini, jikalau engkau ada dalam satu persekutuan dan ada satu orang yang berbicara negatif tentang engkau, dengar dulu ini, ya. Dan engkau, saya bilang kita ini, ya, tidak bereaksi marah, ya, tetapi kita sepertinya tidak mendengar, dengar, tetapi sepertinya tidak mendengar.
sebenarnya itu ada nilai tambah di sana. Kenapa? Saudara lebih mementingkan kemuliaan Tuhan daripada bikin kacau, itu ada nilai tambah. Tetapi nilainya akan lebih besar, ya, jikalau saudara tahu orang ini sedang berbicara negatif, berbicara tidak enak, lagi musuhin saudara, ya, lagi ngomong hal-hal yang mengatain saudara. Tapi saudara, kita ambil keputusan untuk tidak bicara tentang hal itu, ya, tetapi kita mengundang dia untuk mari makan sama-sama. Ayo saya bayar. Saudara bisa, itu baru ada nilai tambah yang lebih. Kalau reaksinya marah, kita marah, sama aja. Benar kan? Karena Tuhan katakan kalau apapun yang kamu lakukan, ya, seperti apa yang sudah dilakukan, om itu Sakeus pun bisa. Pemungut cukai bisa. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa. Orang penjahat pun bisa. Saya pernah bertemu satu orang pedagang drug. Ya. Waduh, kelihatannya baik banget gitu. Kalau ada orang datang, tapi pekerjaannya, dia punya hidupnya itu pedagang drug. Saudara tahu? Kelihatannya baik. Apalagi untuk keluarganya, untuk temannya dia kelihatan baik. Kalau hanya demikian, apa bedanya? Itulah Tuhan Yesus punya perkataan. Oleh karena itu, mengampuni itu punya hal-hal yang mengubah hidup kita di sini, tetapi lebih utama di sorga sangat senang dengan apa yang kita lakukan. Kita aminkan itu? Oke. Mulai sekarang, ya, kita tahu ada orang bahasa Indonesia zolimi kita atau abuse kita atau ada yang berkata-kata yang tidak menyenangkan atau kita mengalami hal-hal yang tidak baik yang dia perbuat kepada kita. Tetapi kalau kita, keputusan kita, reaksi kita, respon kita adalah karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan telah memerintah bahwa kita perlu mengampuni dengan segenap hati. Ingat, orang selalu bilang saya mengampuni. Ini note aja ya, ingat aja. Banyak orang selalu bilang saya mengampuni. Tetapi sebenarnya belum mengampuni. Kenapa? Dari gaya bicaranya kita sudah bisa kelihatan belum mengampuni. Karena tiap kali ketemu orang itu aja, si itu aja yang dibicarakan. Berarti itu hanya mulut doang. Bahwa saya mengampuni, tapi jiwanya belum mengampuni. Ya. Terus kalau kita mendengar sesuatu yang buruk tentang orang itu dan kita dalam hati masih bilang bersyukur, hati-hati, itu tandanya kita belum mengampuni. Karena kalau orang mengampuni itu mengampuni, melupakan, ingat kita tidak melupakan berarti buang aja, kita jadi kehilangan ingatan, bukan gitu. Maksudnya kita ingat, tetapi it not hurt anymore. Benar gak? Ya, kayak kita punya tangan itu kalau terluka, kalau belum sembuh, pasti kalau kena apa aja pasti sakit lagi, benar gak? Tapi kalau sudah sembuh, meskipun ada bekasnya, tetapi tidak sakit lagi. Itu yang dimaksudkan. Oleh karena itu, kita perlu mengampuni ini karena saya hanya ingin katakan, supaya waktu kita pulang di sana, bukan rumah gubuk, nggak ada itu rumah gua. Firman Tuhan katakan kita punya mansion. Ya, cuma mansionnya yang maksud Tuhan itu adalah mungkin kelas A, B, C, D. Mungkin yang kelas D itu yang mungkin ukuran begini, yang ini ukuran. Saya tidak tahu itu, cuma saya hanya berimajinasi aja bahwa di sorga itu ada perbedaan. Siapa bilang bahwa di semua surga, di sorga, kita semua masuk sorga. Tetapi perbedaan, kita semua itu masuk Australia. Benar gak? Tetapi ada yang nyetir mobilnya si A, ada yang mobilnya model ini kan.
Kita enggak, itu tidak menjadi masalah bagi kita. Tetapi yang penting kita ini semua memperoleh mahkota yang benar-benar sesuai. Karena ada orang yang bertanya, Pak Sam, gimana ya? Ini ada orang baru terima Tuhan, terus dia mati, dia masuk surga. Benar nggak? Terus Mother Teresa yang seluruh hidupnya melayani Tuhan dengan orang-orang yang kusta begitu, apa ya kalau dia sama ya di sana nanti. Ya semua masuk surga firman Tuhan kan. Semua ada ini. Tetapi mahkota kemuliaan, ingat mahkota kemuliaan itu berbeda-beda. Ada yang disebut mahkota kehidupan, ya kita semua hidup di sana nanti. Mahkota kebenaran, hidup dalam kebenaran. Tapi kemuliaan itu ada beda-beda. Karena apa? Saudara-saudara, Tuhan itu tetap adil. Apakah di sini atau di sorga tetap adil. Sama semua keadilan Tuhan itu ada. Oleh karena itu saya hanya mengencourage agar semua kita hidup di dalam apa? Di dalam pengampunan dan kemurahan. Bagian kedua yang saya ingin bagikan yaitu ya Markus. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada orang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara-saudara, khotbah Tuhan Yesus itu beberapa kali mengenai pengampunan. Jangan saudara pikir itu ulang-ulang. Ada tujuannya. Kenapa? Kalau Tuhan sampai berbicara beberapa kali, berarti hal ini sangat important. Kalau nama Tuhan ulangin ya seperti Abraham waktu ia ingin menyembelih Ishak, itu berarti stop. Ya, kayak kita ngerem itu harus benar-benar mobil itu supaya keras, supaya stop. Nah, di sini Tuhan ini sedang berbicara mengenai power of prayer and power of perkataan. Saudara baca di atas itu. Waktu Tuhan menyatakan pohon ara, engkau tidak akan berbuah lagi. Dan sesudah itu pohon ara itu mati kering hari berikutnya. Sehingga murid-murid tanya, wow luar biasa banget ya. Kok pohon aja juga bisa kering waktu Tuhan Yesus berkata. Karena dia tidak menemukan buah di pohon ara itu. Ya. Dan saudara perhatikan di sini Tuhan Yesus katakan ayat 22, percayalah kepadaku dan percaya kepada Allah. Ya. Dan ia mulai mengajarkan begini, jikalau engkau tidak bimbang hatimu asal engkau percaya apa yang engkau katakan dan apa yang engkau doa akan terjadi. Itu artinya apa? Bahwa ada kuasa di dalam doa dan perkataan kita. Tetapi kenapa Tuhan tambahkan lagi, langsung Tuhan tambahkan, jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di sorga tidak akan mengampuni. Saudara, ini ada rahasianya. Orang bisa saja berteriak, doanya berkata, dalam nama Yesus sembuh, tapi tidak terjadi apa-apa. Doanya tuh wow luar biasa powerful, tapi tidak terjadi apa-apa. Saudara harus perhatikan, salah satu faktornya itu belum ada pemberesan di dalam hidupnya. Dia belum mengampuni. Saudara, saya sudah ketemukan 100 orang yang kalau tidak mengampuni, doa pun dia tidak bisa. Apalagi doa beriman. Apalagi kata-katanya itu kuasa, tidak bisa. Kenapa? Setiap kali kita mau berdoa, Roh Kudus itu akan bilang, kamu mau doa, sedangkan ayat ini dengan jelas katakan bahwa Bapamu di sorga belum mengampunimu.
kalau engkau belum bereskan untuk mengampuni yang lain. Oleh karena itu, saudara, apakah kita ini pernah alami? Ya, waktu seseorang menyakiti kita. Waktu itu, waktu mau berjamnya berdoa, mau baca Alkitab, yang ada pikirannya dia terus, mukanya dia datang di depan kita. Pernah alami itu enggak? Saya pernah. Saya pernah dimaki orang. Saya pernah dihina orang. Ya, kata-kata yang mungkin benar atau tidak benar itu urusan orang punya cara berpikir. Yang penting saya mau hidup benar di hadapan Tuhan. Karena saya tidak bisa stopin orang punya opinion terhadap saya. Saya sering sekali kalau orang berbicara negatif tentang saya bilang mengucap syukur burut. Ya berarti kita masih dibicarakan sama orang. Ya, meskipun negatif juga nggak apa-apa. Ya, kenapa? Kalau sudah tidak bicara lagi itu tandanya tuh sudah hilang kita ini. Kalau kita masih dibicarakan baik atau tidak baik itu. Jadi terima saja. Amin. Nah, bukankah kita pernah alami itu? Saat mau berdoa, aduh ini orang nih utangnya nggak bayar. Gitu. Ya. Pernah alami itu? Akhirnya doa pun, mau beriman pun kayaknya nggak ada kuasanya, benar kan? Ada sesuatu yang menahan kita. Pernah alami itu? Oh Tuhan, ampunilah aku. Aku mau mengampuni istriku, Tuhan. Tapi sulit, Tuhan. Belum mau mengampuni, ya. Nanti itu doanya pun jadi ini. Hambar semua, benar nggak? Hambar. Kenapa? Roh Kudus itu tidak bisa orang bilang acting. Kita nggak bisa. Karena dia tahu apa yang ada dalam hati kita. Kita bisa pura-pura, sudah ya darling, saya sudah mengampuni. Tapi hatinya masih kesal, itu Tuhan tahu. Dan ingin saya kasih tahu, kebanyakan orang yang menyakiti kepada kita, hidup kita itu adalah orang-orang paling dekat. Kalau bukan suami kita, istri kita. Saya harus katakan bahwa para suami lebih banyak bikin kesalahannya daripada para istri. Saya hanya membela kebenaran aja. Ya. Benar. Kita harus benar-benar mengampuni itu ya sampai bukan hanya level mengampuni terus lupakan dah, nggak ketemu lah, nggak apa-apa lah, biar dia gua gitu. Itu masih tandanya kita belum mengasihi. Karena Tuhan ingin kata mengampuni ya, dan kita itu disuruh untuk mengasihi, diperintahkan untuk mengampuni, mengasihi dan memberkati. Itu kan pengajaran Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus katakan, kalau satu orang menampar pipi kananmu kiri. Ayo. Kebanyakan orang yang saya dengar, dia tampar di sini, saya balas 100 kali. Benar kan kebanyakan begitu. Tetapi Tuhan Yesus punya pengajaran, kasihilah dia. Doakan dia. Berkatilah dia. Yang memusuhi engkau. Yang menyakiti engkau. Yang mencela engkau. Bahkan di dalam ayat-ayat lainnya, berbahagialah engkau saat engkau dicela. Kenapa? Karena disitulah ada kesempatan untuk ada bisa nilai tambah di sorga ada. Kalau hidup kita smooth-smooth aja, enak-enak aja, ya biasanya tidak terjadi apa-apa perubahan dalam hidup kita. Waktu saya dimarah, dimaki, baru saya sadar. Saya punya reaksi. Saya ini masih salah, saya masih kurang, saya katakan. Waktu saya jawab begini. Waktu orang itu bilang, kamu pendeta nggak benar. Ya, ini untuk bilang aja. Saya langsung timbul satu hal. Dalam hati saya, nggak benarnya di mana? Saya bilang gitu, saya tanya, kamu nggak benarnya di mana? Ya, memang itu kadang-kadang tuduhan yang kita tidak pernah tahu. Dia katakan ini yang kamu lakukan, ini. Ya, dan saya langsung bilang, itu adalah penilaianmu. Tapi kan nggak tahu ceritanya,
bagaimana latar belakang sehingga engkau bisa berkata demikian. Benar kan? Karena engkau mungkin hanya melihat dari prospekmu saja. Tapi engkau tidak melihat dari mungkin secara keseluruhan dan apa juga yang Tuhan mau dalam hidupku. Nah, saya hanya bagikan ini bahwa saya pun sering di belakang itu orang, bukan di depan, jarang di depan. Kebanyakan di belakang itu. Di samping ada juga. Orang berbicara, ya. Dan saya hanya ingin katakan, saya adalah pribadi yang kalau saya tahu saya salah, saya pribadi yang akan minta maaf, minta ampun on the spot. Ya. Tetapi kalau saya tidak salah, saya hanya terangkan bahwa ini adalah yang sebenarnya. Supaya engkau enggak salah judgment-nya. Ya. Tetapi kalau engkau masih tidak mau mengampuni atau tidak mau mengerti, ya itu saya hanya berserah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang hakim antara kita berdua atau kita dengan yang lain. Kita nggak bisa bikin apa-apa. Benar nggak? Kita hanya menjelaskan apa adanya. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi. Oh gitu. Saya dimarahin karena saya tidak kasih dia khotbah. Karena nggak benar gitu. Oke lah itu kita terima aja. Jadi saya dimarahin karena saya tidak kasih dia khotbah. Ya oke. It's alright, kita mengerti begitu. Nah saudara-saudara yang dikasihi. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi. Kita harus penuh pemberesan semua yang ada dalam hidup kita. Karena itulah yang menghalangi pertumbuhan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saudara, kita bisa tinggal di dalam kepahitan kita seumur hidup kita sampai tua. Dan itu semua yang akan membuat rohani kita akan mengalami namanya bonsai. Orang lain tumbuh pohon sudah berbuah, kita masih itu aja bonsai melulu. Banyak Kristen yang hidupnya tidak mengalami terobosan demi terobosan. Ya, kenapa? Karena yang dipikirkan itu lagi. Waduh 30 tahun yang lalu Om Sam pernah berkata begini. Aku benci Om Sam. Om Sam sudah senang-senang dia masih sedih-sedih. Yang rugi siapa? Benar kan? Yang rugi siapa? Berapa banyak anak yang masih benci orang tua. Padahal orang tua pun sudah mati. Ada itu. Saya baru dengar kesaksian karena banyak. Ini masalah benar-benar di dalam kehidupan. Dan ini yang iblis selalu pakai untuk melemahkan kita, menghancurkan kita. Dan membuat kita tidak mencapai hasil yang Tuhan sudah rencanakan sebelum dunia dijadikan. Agar kita hidup penuh kemerdekaan, penuh pembebasan di dalam Yesus Kristus yang sudah memerdekakan. Jadi saya ulangi lagi sekali lagi. Saat kita melakukan mengampuni sebenarnya itu di sorga juga sedang. Wih tambah nih akunnya nih cepet kalau boleh gitu ya. Langsung nanya nolnya gitu. Senang kan kalau kita tahu-tahu terima ada nolnya banyak di akun kita bukan? Ya. Ya kalau dunia amin. Tapi di sorga di pie. Apakah waktu ke sana lihat akunnya? Kok ini seumur hidup nih akunnya nih sudah terima Tuhan Yesus 40 tahun yang lalu. Tapi hanya apa? Ya. Benar enggak? Ini kesempatan kita. Mengampuni. Jadi sekarang ya pergi kepada orang yang pernah menyakiti kita. Yang pernah rasanya mau gini. Bilang, saya mengampunimu. Saya ngajak kita pergi minum kopi. Kalau bisa saya bawa ke Eastwood untuk makan kepiting. Atau lobster. Itu baru namanya power. Kita mengalahkan orang yang mengalahkan negatif power yang menarik kita turun. Kita overcome dengan power of God. Roh Kudus itu dicurahkan supaya kita punya kuasa untuk menang. Bukan saja menang di dalam bersaksi, menang di dalam kehidupan, semua aspek kehidupan kita. Tapi khususnya hari ini Tuhan memberikan kita kemenangan supaya apa? Hidup ini dalam fully kemerdekaan dalam Tuhan Yesus Kristus. Ulangi lagi, yang kedua.
kita perlu sekali ya sebelum berdoa bereskan dulu. Karena enggak doa kita hanya sampai di sini turun lagi, sampai di siling turun lagi. Kenapa? Karena masih penuh dengan kepahitan. Tuhan tolong. Tuhan bilang saya sudah perintahkan untuk mengampuni, itu aja yang disimpan. Benar kan? Lepaskan. Karena kalau tidak, kuasa doa kita pun tidak ada kuasanya. Ya. Perkataan kita pun tidak ada kuasanya. Yang keluar bukan perkataan yang membawa berkat, tapi hanya keluar karena kepahitan di dalam, keluarnya juga kepahitan. Benar kan? Bereskan itu. Hari ini kita mau berdoa bahwa setiap dari kita hari ini ambil keputusan bahwa saya akan menghadap Tuhan dengan hati yang murni. Tulus, ikhlas, tanpa ada apa-apa. Karena Tuhan senang yang demikian. Karena jikalau firman Tuhan katakan kalau Tuhan mau hitung-hitungan dengan kita. Sudah dengarkan perbedaan antar Pastor Nicholas bahwa 10.000 talenta dengan gopek $500. Beda kan? Kalau kita mau hitung-hitung sama Tuhan, kita jauh lebih banyak kesalahan kepada apa yang hukum surga yang kita langgar. Tetapi Tuhan mau mengampuni dengan memberikan putranya untuk bayar lunas itu dengan kita. Kenapa kita kesalahan satu orang punya kata saja kita masih ingat lagi. Berapa banyak menantu-menantu di muka bumi ini yang masih ingat ya mertua punya kata-kata. Oleh karena itu saya katakan mertua lebih powerful dari Tuhan Yesus di dalam beberapa ibu-ibu. Kenapa? Kalau Tuhan Yesus ngomong dia nggak dengar. Tapi mertua ngomong 30 tahun yang lalu masih aja diingat sampai saat ini. Benar kan? Ayo. Iya, ada satu orang yang ada cerita. Aku sakit hati dengan mertuaku. Oh ini ya, pernah ya burut ya. Oh enggak dulu. Tapi sekarang sudah mengalami terobosan, mengalami sesuatu yang baru. Maukah kita hari ini bereskan? Karena itu tidak ada gunanya. Di rumah kalau rabis harus dibuang. Dan kebencian itu, kepahitan itu sebenarnya rabis. Dan kalau tidak cepat-cepat dia akan membawa teman-temannya banyak di situ. Benar kan? Banyak temannya, pasti. Karena kalau sudah ada kepahitan di sini, orang salah ngomong apa aja langsung salah tuh. Benar kan? Salah mengerti melulu. Kenapa? Karena yang ada itu sudah negatif di sini. Orang baru belum apa-apa sudah langsung judge ini. Padahal itu karena kacamatanya sudah kacamata hitam semua. Benar kan? Kalau kita di dalam hati ini murni, wow. Banyak cerita yang indah-indah di dalam hidup kita. Mari saat ini kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang mengajarkan kepada kami. Agar kami ini, ya Tuhan, hidup di dalam kelepasan yang penuh. Kemerdekaan yang penuh. Tidak ada lagi sakit hati atau kebencian, kemarahan, apapun, kepahitan apapun yang ada di dalam hidup kita. Tuhan kami percaya hari ini Engkau sedang berbicara kepada kami semua. Agar hubungan kami dengan Engkau makin indah karena hubungan kami dengan sesama juga indah. Tuhan hari ini kami mengambil keputusan untuk mengampuni semua orang yang pernah menyakitin kami. Yang mengecewakan, yang membuat kami malu, yang membuat kami sakit hati, yang membuat kami rugi, yang membuat kami susah, menderita. Itu semua kami ambil keputusan hari ini. Untuk tidak akan ada lagi tinggal dalam hidup kami. Tapi yang ada adalah mengalir pengampunan, yang mengalir adalah doa dan berkat bagi pribadi yang menyakiti itu. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau mengingatkan kepada kami. Dan juga kami saat ini Tuhan,
Kami mau berubah benar-benar sehingga saat kami berdoa tidak ada hal apapun yang menghalangi kami. Karena sering sekali kami meragukan firman Tuhan sebenarnya karena kami sendiri masih banyak hal-hal di dalam yang membuat kami ini sebenarnya tidak ada kepastian, sering mendua hati, sering ragu-ragu, dan sering sekali tidak bisa sehati dengan orang lain karena kami ada kecewa yang terus datang kepada kami. Tapi hari ini kami ambil keputusan bahwa tidak ada apa lagi yang mengganggu pertumbuhan yang engkau sudah rindukan. Mengganggu kebenaran yang engkau sudah rindu revelasikan di dalam hidup kami. Tuhan, kami ingin hidup di dalam kebenaran, di dalam kuasa-Mu Tuhan. Angkatlah semuanya Tuhan, supaya kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Saudara-saudara, mari saat ini sebelum kita angkat, datang berdoa dulu mengenai pengampunan ini. Siapa yang hari ini katakan bahwa Tuhan, saya tidak mampu. Tapi Roh-Mu yang kudus sudah diberikan untuk memampukan saya. Tapi saya juga mau untuk mentaati firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk mengampuni supaya kami pun diampuni oleh Bapa di sorga. Oleh karena itu saya mau, saya tidak bisa. Kuatkan saya, ampuni saya, berikan saya kemauan. Siapa yang rindu demikian, tidak usah lihat kiri dan ke kanan, boleh taruh tangan di dada. Karena Tuhan melihat orang yang rindu dan yang mau. Dia tidak bilang engkau mampu atau tidak mampu, tetapi dia bilang yang penting engkau mau. Dia yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan. Mari saat ini katakan, Tuhan, banyak orang pernah menyakiti saya. Tapi hari ini saya mau mengampuni. Mengampuni orang tua saya. Mengampuni anak saya, saudara saya, mertua saya, ipar saya. Tuhan, saya tidak tahu bagaimana caranya. Tetapi saya percaya Engkau mampu memberikan itu kepada saya. Mari Tuhan, hari ini saya ambil keputusan untuk mau hidup baru. Meskipun orang yang paling dekat kepada saya dan menyakiti saya pun mau mengampuni. Bahkan saya rindu untuk berbuat baik, memberkati, dan melakukan apa yang Engkau sudah perintahkan, yaitu mengasihi orang tersebut. Mari Tuhan, Engkau berikan kekuatan. Roh-Mu yang kudus. Bukan saja Engkau memberikan kami kebenaran, tapi Roh Kudus juga memberikan kami kuasa, kemenangan, kekuatan untuk kami bisa menang atas semua tantangan di dalam hidup ini. Mari Tuhan, lepaskan Tuhan. Biarlah hari ini kami bukan menjadi pendengar yang baik saja, tetapi kami adalah pribadi yang bertindak dengan apa yang Tuhan sudah ajarkan. Karena sesungguhnya apa yang Tuhan ajarkan membawa kebaikan di dalam hidup kami dari sekarang hingga kekal selama-lamanya. Biarlah apa yang Engkau inginkan, Engkau lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, terlepaslah satu demi satu. Mulailah rubah muka orang itu dengan muka kasih kepadanya. Dengan mengasihinya dan memberkati dia. Dan kebencian, kemarahan akan keluar dari hidup kami menggantikan kasih. Dengan menggantikan kasih itu di dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.